di bisnis itu nggak boleh ada nggak enakan, nggak boleh ada kayak didiemin aja, kayak misalnya kayak ada masalah nggak diungkapin, nggak dikomunikasiin, akhirnya pekerjaan yang harusnya dikerjakan masing-masing nggak dikerjain gitu loh. 2025 onwards nih ya, gua berdasarkan learning aja sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman agensi. KOL itu udah pasti akan terpakai, banyak yang gunain jasanya. Ya. Tapi Afiliator tuh bisa jadi kita gratis loh. Abis itu kalau misalnya ngomongin kan barangnya harus dibeli, nggak juga. tes orang tuh nggak bisa dibeli sebenarnya. Kayak misalkan ya, lu udah punya tes mahal, udah punya konsep critical thinking sendiri. Lu agile justru pakai AI itu buat naikin skill lu. Gimana nggak bisnis nggak? Iya, bisa dibilang bisnis sekarang ini nggak gampang juga. Lagi apa? Apalagi ya nggak cuma di Indonesia, menurut gua kayak di dunia nih, ya ekonominya lagi nggak baik-baik aja sih, Sama sih, gue juga. ya kan? Tapi ya kita harus survive lah. Betul. Nah, ini sempat vakum kan ya kemarin nih kita ya. Iya. Jadi gue mencoba untuk ngasih edukasi buat audiens lah. Kita nih sebagai pengusaha, apalagi sekarang eranya AI. Ya sebisa mungkin kalau jadi pengusaha itu cara survive harus kayak gimana gitu kan. Terus nanti mungkin ada pertanyaan nih. Biasanya sih aja sudah nyiapin nih pertanyaan nih. Siap. Pertanyaannya banyak banget nih. Nah untuk yang sesi ini, gua sama Angga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ataupun dari Aja sendiri gitu. Ya. Gitu sih. Apalagi nih bisnisnya banyak. Jadi jawabannya pasti banyak. Kalah. Oke, Jas, pertanyaan pertama Jas. Menurut kalian buka bisnis atau usaha bareng teman-teman itu worth it nggak sih? Oke. Nah, kalau iya, fondasinya gimana? Supaya bisa awet, sevisi, dibangunnya selesai bareng teman. Kalau POV gua, bisnis sama siapapun, mau itu teman, mau itu orang baru kenal, mau itu saudara, keluarga, siapapun lah ya, nggak masalah. Selama masing-masing itu punya porsinya masing-masing gitu loh. Jadi kayak udah jelas nih dari awal, tugasnya kita nih berpartner berbisnis itu ngapain gitu. Iya. Yang ini tugasnya ngapain, yang ini tugasnya ngapain, yang ini tugasnya ngapain. Selama mereka semua berada di koridornya masing-masing, harusnya akan bisa jalan. Dan di bisnis itu nggak boleh ada nggak enakan, nggak boleh ada kayak kasarnya tuh kayak didiemin aja, kayak misalnya kayak ada masalah nggak diungkapin, nggak dikomunikasiin, akhirnya pekerjaan yang harusnya dikerjakan masing-masing jadi nggak dikerjain gitu loh. Kadang-kadang kayak masalahnya kebanyakan kayak gitu. Kalau kadang-kadang kita temen dianggap gampang. Aduh gue gak enak nih sama Reza nih, atau gue gak enak nih apa gimana gitu, jadi gak diomongin. Padahal sebenarnya harusnya dalam satu bisnis komunikasi itu paling penting. Iya. Ngobrol nih, kita ada masalah apa, kita harus kayak gimana, programnya ke depannya kita mesti kayak gimana, dan masing-masing harus punya tanggung jawab masing-masing nih supaya bisnis ini jalan gitu loh. Nah, ya kalau sesimpel nggak konsisten apa yang kita mulai, apa yang udah kita mulai, ya berantakan semuanya sih gitu. Kalau dari sisi gua gitu. Jadi mau sama siapapun, mau sama teman, mau sama saudara, harusnya bisa. Tergantung gimana kita komunikasiinnya dari awal dan konsisten itu deh. Berarti tadi konsistensi, transparansi, sama terbuka ya, sama komunikasi ya? Iya dong. Ya kan berbisnis itu sama aja kayak berkeluarga kan sebenarnya. Kan kita cari partner nih, misalnya kan sama teman kan. Betul. Ya kita sama partner kita udah jadinya kawin nih. Ya lu kalau keluarga istri sama lu suami istri nggak berkomunikasi, gimana ceritanya keluarganya? Cari Ya keluarga lain gue. aduh jangan dong. Gitu, kalau gue sih ngeliatnya gitu ya. Itu dari Angga. Kalau dari gua, bisnis dengan teman itu sebenarnya sah-sah aja. Selama tadi benar, transparan, komunikasinya harus lancar, visi misinya jelas. Jangan lack of communication ya. Benar. Kayak, ya insya Allah nih gua sama Angga, yang penting komunikasi lancar, kita tahu mau kemana arahnya, visi misinya jelas, insya Allah itu akan jalan. Gitu guys. Jadi jangan ragu bisnis sama teman. Iya nggak? Ya, bisnis udah pasti ada masalah. Pasti. 1000% pasti ada masalah. Nggak cuma 100%, 1000% pasti ada masalah. Tapi gimana caranya kita menyelesaikan masalah
bersama-sama. Ya, betul. Gitu kan. Tadi kan ngomongnya kalau kata Mas Angga kan di awal kita harus komunikasinya harus clear ya. Kita mikir udah clear di awal tapi di tengah-tengah tadi ada problem atau ada masalah. Saran dari Mas Angga, Mas Reza gimana? Kalau ada kejadian yang tiba-tiba di tengah jalan ada yang nggak sesuai sama komunikasi di awal. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, kalau dalam bisnis begitu berjalan pasti di tengah jalan ada nggak sesuai. Pasti deh. Entah itu nanti ngomongin insentif, entah itu nanti ngomongin pembagian hasil. Tapi kalau misalkan lu pembagian hasilnya udah clear, ada akta, udah tercatat, itu harusnya nggak terjadi. Tapi kalau misalkan kayak insentif, itu kan masih tidak bisa diukur ya. Karena itu tergantung sama net margin lu, rules company gitu. Pasti akan ada perubahan. Tapi selama lu dua-duanya komunikasinya baik, sama-sama nerima, itu akan going well sih. Nah, kalau gue ngelihatnya mungkin posisinya tiba-tiba di tengah jalan nggak sesuai nih gitu kan sama perjanjian awal cerita gitu kan. Kok lu nggak kayak begini sih, harusnya kayak begini. Gue balik lagi sih, gue berkacanya sama aja kalau kayak kita berkeluarga. Pasti pertengkaran, pertikaian itu udah jadi biasa karena kan kayak nggak sesuai nih. Mungkin di awal-awal penyesuaian nih antara kebiasaan lu sama kebiasaan partner lu nih. Misalnya gitu kan. Gimana caranya, yang penting tadi balik lagi nyambung juga ke lu, satuin visi dan misi, memperbaiki diri masing-masing. Nah otomatis solusinya yang terbaik adalah pertama dikomunikasiin dulu. Iya, itu penting sih. Lu kayak contohnya misalnya kayak problem, gas atau siapapun itu, gua nggak suka nih kalau lu kayak begitu. Iya. Lu perbaikin dong segala macam bla 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 bla. Bisa nggak lu perbaikin gitu kan? Harusnya bisa-bisa aja. Tapi mungkin pada kenyataannya banyak juga yang ternyata udah diingetin, masih begitu lagi, udah diingetin, masih begitu lagi. Kalau emang udah nggak cocok, ya solusinya apa? Kalau di keluarga ya bercerai, ya kan? Tapi bercerai juga harus baik-baik gitu kan ya. Yang penting silaturahmi masih Betul, dijaga. ya, tapi balik lagi ya sebisnis mungkin ternyata sama temen lu atau sama partner lu itu lu nggak cocok berbisnis, tapi mungkin cocoknya cuma berteman. Betul, Misalnya gitu. betul. Karena itu ada yang kayak begitu. Tapi kan ya baik lagi ya semuanya ya harus dikomunikasiin. Gitu. Mungkin banyak background orang bisnis ekonomi yang dia mau mulai usaha kecilnya, UMKM atau mungkin apapun usaha kecilnya gitu ya. Paling cocok itu di bidang apa bisnis ekonomi? Pertama, lu expertise lu apa, terus lu lihat potensinya apa, itu yang lu jalanin. Misalkan gini, lu graphic designer, walaupun lu udah ada AI sekarang, lu konsisten aja dan lu manfaatin tools AI gitu. Lu bikin contoh misalkan tes itu nggak bisa dibeli, dan itu harganya mahal. Lu tajemin tes lu buat graphic designer, lu fokusin, lu manfaatin AI, lu cari referensi lewat AI segala macam, lu bikin company profile, website sendiri, profiling sendiri, pasarin sendiri itu. Kalau mau takal modal ya, jadi lu harus gali soft skill lu sih lebih dalam. Kalau lu pinter lihat peluang, usaha apapun, mau bisnis apapun, yang penting lu ngejalaninnya konsisten, pasti insya Allah akan jalan. Ya. Cuman memang biasanya problemnya kebanyakan tuh orang yang niatnya mau usaha sendiri ataupun udah usaha, kena problem, nyerah. Nyerah, betul. Udahan. Betul. Padahal sebenarnya kata kuncinya kalau di bisnis itu konsisten. Mau lu sejatuh apapun, mau lu seterpuruk apapun, jalanin aja. Pasti ada caranya gitu loh. Kalau kata kita mah di Islam mungkin ikhtiar aja. Benar. Urusan rezeki itu urusan Allah. Kasarnya gitu kan. Nah, tapi kalau gua mau bisa saranin, sedikit saran gua dan mungkin nggak untuk semua orang. Tapi gini, di saat ekonomi yang sekarang lagi nggak menentu, lagi labil, lagi susah dan segala macam, belajarlah coba. Sekarang tuh lagi tren namanya afiliator, ya kan? Di TikTok, di Shopee, apapun itu, kita ngebantuin jualan barang orang. Afiliator kan kita jualan barang orang tuh. Kalau zaman dulunya sebenarnya ada bahasanya juga, sales freelance kalau kasarnya kalau zaman dulu. Kalau sekarang tapi by digital nih. Nah, otomatis lu harus belajarnya apa dulu? Belajar gimana caranya buat akun digital itu dulu nih, buat TikTok ataupun buat Shopee dan segala macam. Dari situ lalu lihat-lihat nih caranya untuk jadi afiliator kayak gimana. Afiliator tuh bisa jadi kita gratis loh. Yang penting kita kalau di afiliator di TikTok itu ataupun lu rajin bikin Shopee, konten kan. Ya kalau bikin konten udah pasti harus bikin konten, makanya belajar bikin konten.
Abis itu kalau misalnya ngomongin, kan barangnya harus dibeli. Enggak juga. Kita bisa minta request sampel free kok sama sama si brand itu. Oh, ini Jadi- gue baru tahu sih. Iya, jadi kita tuh sebagai afiliator, kita tuh bisa merequest sampel Oh, gitu secara free. Berarti kan lu gratis dong. Tapi lu harus terdaftar dulu. Terdaftar di otomatis marketplace. lu harus jadi TikTokers dulu nih ceritanya. Jadi lu harus Oh. bikin account, bikin konten minimal apa Ya, segala ya. macam tergantung dengan niche yang lu mau ambil nih atau Ya. arahan yang mau ambil. Ada teman gua satu afiliator yang sekarang udah lumayan besar. Tadinya dia kerja sama orang terus tiba-tiba dia udah secara ekstrim dia beralih ke afiliator TikTok. Ya. Sekarang omsetnya udah MM-an ya. Dia fokus tuh jualan alas kaki. Jadi semua produk-produk alas kaki, sepatu, sendal apa segala macem dijualin di situ. Nah, itu bisa juga tuh fokus ke situ. Ya. Tapi bisa juga lu mau fokus ke alat-alat rumah tangga, bisa. Nah, tapi awalnya gimana? Kalau misalnya lu mau harus kasarnya tadi ya, beli dulu sampelnya, nggak perlu beli, lu Lu minimal minta ke brand. minta ke brand atau misalnya lu ada barang-barang yang lu ada di rumah apa misalnya gitu ya, lu cari di TikTok dia jualan apa enggak di TikTok, biasanya udah pasti itu dia ada open afiliator gitu. Jadi maksud gua yang penting lu mau dulu apa enggak gitu, Iya. karena PR-nya lu harus bikin konten nih di situ Betul-betul. gitu. Udah terjawab ya kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan indeks ekonomi tuh, kalau misalkan usaha apa yang paling tepat, kalau lu nggak punya modal, lu manfaatin soft skill lu sama skill lu sendiri. Ya. Gitu. Lu kembangin skill lu, manfaatin skill lu sendiri, konsisten, pelajarin semua hal baru, belajar agile, baru lu kembangin usaha lu. Menurut Mas Reza, Mas Angga, tren itu lebih baik kita jadi cuman side hustle aja atau misalnya kita pivot ke sini full dari dia, mungkin ada yang dia kena layoff terus akhirnya full jadi afiliator, atau mungkin gue mau mempertahankan gue yang sekarang, nggak tahu gue kapan di layoff, tapi gue punya side hustle jadi afiliator. Kalau belum di layoff ya udah pasti manfaatin aja itu. Kalau belum di layoff ya. Kalau udah di layoff, jalanin. Toh nanti lo kan bisa kembangin dan nemuin formula sendiri. Jadi gini, 2025 onwards nih ya. Gua berdasarkan learning aja sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman agensi. 2025 onwards itu KOL itu udah pasti akan terpakai. Banyak yang gunain jasanya. Ya. Tapi masyarakat ini akan lebih trust ke namanya KOC. Key Opinion of Customer. Jadi kayak Angga nih. Angga kalau misalkan lihat konten di Instagram, di TikTok atau sosial media lain, ada KOL yang jualan udah pasti tahu. Oh, pasti ini udah di-tapin sama brand gitu kan. Udah pasti dia dibayar sama brand. Tapi kalau gue ngomong as friends, enggak, jam tangan bagus nih. Oh. Keren. Durability-nya bla 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 bla, Ya. fiturnya bla 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 bla. Angga akan more trust sih ke brand itu. Jadi afiliator itu sebenarnya 2025 onwards ini akan berkembang pesat gitu. Karena itu kan dia harus honest kan reviewnya kan. Jadi kayaknya untuk kedepannya akan banyak kepake afiliator. Nah, KOL bisa jadi KOC, KOC bisa juga jadi KOL, dibalik gitu loh. Iya. Jadi kayak sebenarnya yang penting POV-nya. Iya. POV-nya gimana nih? Kayak POV-nya lu bener-bener kayak tadi review honest atau gimana? Gitu loh, bener-bener lu jadi KOC-nya tuh harus sudut pandang harus berbeda. Dan konten yang dibikin, nah ini nyambung sebenarnya ke konten nanti. Dipelajari lebih dalam lagi lah konten. Ya gue bukan yang ahlinya, tapi gue tahu dikit-dikit si KOL ini bisa jadi KOC bisa, asal POV-nya dibedain, bukan dari POV. Wah ini bagus barangnya apa segala macam, kata-katanya juga harus diatur apa segala macam. Bisa Iya. jadi KOC bisa banget, tapi memang bener KOC ini akan lebih dipercaya sama customer yang sekarang yang lebih Iya. udah lebih udah lebih pinter kali ya. Tapi kalau once giliran lu jadi KOC akan menjadi lebih works. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak soft selling kan. Soft Betul. selling aja nih sebenarnya jualan tapi POV-nya nih kayak nantangin. Ah bener nih emang nih bener ya. Si pastry-nya enak nih. Gue gak percaya. Itu KOC. Ya. Gue mau buktiin lah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba guys ini makanan enak banget, nah itu KOL. Nah itu bedain tuh, harus bisa dibedain tuh KOL dan KOC gitu. Iya, Jadi tapi afiliator emang menyerempet-nyerempet antara KOC sama KOL sih. tergantung sudut Tergantung pandangnya sudut nanti kita pandangnya. kira-kira mau kayak ke arahnya kemana. Kalau ngomongin tadi yang pertanyaan
lu gimana nih, lu bisa sambilan atau lu bisa harus fokus gitu ya. Kalau gua ngelihatnya adalah apapun yang lu kerjain lu harus fokus sih. Betul. Harus fokus dan gak setengah-setengah gitu. Jadi kalau lu sambilan misalnya sambil kerja terus lu juga sambil sambil bikin afiliator juga gitu kan. Kalau lu bisa memanage waktu lu dengan baik, oke-oke aja. Tapi kebanyakan orang enggak. Iya. Yang ada kayak yang ini setengah jadi setengah-setengah semua. Iya. Nggak ada yang fokus kan. Mendingan ya udah lu fokus satu mau afiliator, mau kerja tetap kerja ya kerja silahkan gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Ada yang lagi banyak bahas soal business owner UMKM ya, yang dia bayar gaji karyawan itu kecil banget gitu. Ini nggak semua, tapi ada salah satu UMKM yang kayak gitu, dan bahkan dinilainya tuh kalau kata beberapa komen itu nggak manusiawi lah. Alasannya ya tadi karena ini UMKM. Yang menurut pandangan Mas Reza, Mas Angga gimana? Dengan kerja apa nggak kerja? Ya. Dengan kerja gaji kecil apa nggak kerja sama sekali? Udah itu aja pertanyaan. Sebenarnya gini. Gimana caranya memandang lu bersyukur apa yang udah didapetin sebenarnya. Guys, cari kerja zaman sekarang lu lihat deh di konten-konten di TikTok kan lu antrian mau dapat kerjaan segimana gedenya, itu perusahaan besar juga gitu loh. Sekarang ini ada perusahaan UMKM, perusahaan kecil yang mau membantu mempekerjakan orang, tapi memang dia nggak bisa kekuatannya sebesar kayak perusahaan besar, gajinya secara normal gitu. Sekarang dibalikin lagi ke orangnya mau nggak dibayar segitu? Kalau akadnya dari awal emang nggak mau, ya nggak usah kerja di situ. Ngapain lo kerja di situ? Terus tiba-tiba keluar protes gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Mendingan keluar silakan, nggak dapat kerja syukurin kasarnya gitu menurut gua gitu. Kalau gua ngeliat pandangannya seperti itu. Kalau lu mau kerja situ, lu jangan pernah ngeludah di tempat lu sendiri kasarnya gitu. Lu kencing di tempat lu sendiri kasarnya maksudnya kayak lu tuh ngejelek-jelekin tempat lu sendiri padahal sebenarnya itu udah ngegaji lu loh gitu loh. Maksudnya kayak kasarnya gitu. Kalau gua ngeliatnya gitu. Jadi menurut gua tinggal gimana lu dari awalnya, kalau emang lu ngerasa nggak cukup, ngerasa nggak sesuai, lu kerjanya banyak apa segala macam, gampang, udah nggak usah kerja aja di situ. Daripada lu keluar-keluar di TikTok, lu gajinya nggak sesuai apa segala macam, bos kasihan kali, kita juga semua lagi susah saat ini gitu. Jadi semua lagi susah, maksudnya kayak. Gua sekalian menanggapi ya. Karena itu dia, jadi ketika lu udah mengambil pekerjaan itu berarti kan lu udah agree, udah ada akadnya sama si ownernya, dan si ownernya juga akan mengukur kenapa dia mengeluarkan OPEX, let's say misalkan di bawah UMR, pasti dia udah mengukur karena ada karyawan harus digaji lagi yang lain, ada operasional sewa tempat, terus dia harus ada retention kalau misalkan barang-barang rusak gitu. Jadi itu sebenarnya udah ada perhitungan. Sorry gue potong dikit, bisnis itu bukan sprint. Bisnis itu maraton. Jadi napas lu harus panjang. Mungkin secara brand owner UMKM itu dia udah ngitung nih. Gua kalau gaji mungkin bisa aja gaji misalnya langsung UMR minimal misalnya gitu ya. Tapi cuma 2 bulan 3 bulan gitu. Misalnya gitu. Tapi cuma 2 bulan 3 bulan habis itu selesai, nggak bisa gajian lagi, itu gimana? Kan susah juga. Kan lu harus long term gitu. Pemikirannya kayak begitu gitu. Ini kaitannya sama AI nih. Gimana Mas Reza sama Mas Angga melihat fenomena recently ini yang makin gila nih AI ini. Itu dan akhirnya gimana sama nasib kreator-kreator lain yang dia punya skill gitu. Apakah nanti ke depannya dia akan memang terganti atau mereka bisa strive and survive? Gini ya, human skill kan lu harus agile ya. Teknologi pun agile kan. Terus makanan juga agile kan. Sekarang lagi cheesecake, besok matcha, besok apa lagi gitu, banyak kan. Ya manusia juga gitu. Lu gitu ada AI, justru tadi yang balik lagi, tes orang tuh nggak bisa dibeli sebenarnya. Kayak misalkan ya, lu udah punya tes mahal, udah punya konsep, punya kreatif dan critical thinking sendiri. Nah itu AI nggak bakal bisa gantiin. Karena kan AI lu perintah. Lu yang perintah gitu. Lu agile justru pakai AI itu buat naikin skill lu. Buat bikin apa yang lu kerjain jadi cepet gitu. Jangan lu jadiin kompetisi gitu, tapi lu manfaatin dia gitu. Kalau gue sih graphic designer, motion graphic itu jangan takut sama AI ya. Gue sebagai brand owner, sebagai pengusaha, gue ngelihat AI mempermudah. Tapi gue tetap pakai desainer nggak? Tetap pakai. Karena AI saat ini belum sedetail dan sepanjang apa yang kita masih butuhkan sebenarnya. Kalau cuman buat kulit-kulitnya doang justru mempermudah sebenarnya kayak
buat kayak preview doang, buat kayak contoh apa segala macem, pakai AI bisa. Tapi kalau bener-bener ngegantiin manusia, Nggak bisa sih menurut nggak akan bisa sebenarnya. Nggak bisa. Jadi gini, kan ada juga sekarang lagi rame katanya, wah film nanti bakal Digantikan sama AI. Emang lu bisa gantiin Dian Sastro? Nggak bisa bro. Ya sebenarnya kalau orangnya iya, tapi maksud gue gini, AI ini ataupun orang masyarakat pasti mau nggak mau akan nanti dikala AI makin canggih, mungkin bisa akan sempurna nih. Iya. Sempurna ngegantiin Michael Jackson yang udah meninggal dulu tapi dibikin lagi terus dia main film bisa aja gitu. Itu bisa banget gitu. Dan nggak ada yang nggak mungkin, bisa aja. Tapi pasti orang akan balik lagi kayak, oh kangen ya kalau bener-bener orang dibikin dengan manual apa segala macem, mungkin arahnya sana. Tapi balik lagi sih, kalau gua buat pribadinya, buat orangnya atau buat desainer atau pelaku kreatif lainnya, asah skill lu sebaik mungkin. Iya betul. Supaya skill lu itu mau sampai kapanpun nggak bisa digantiin sama AI. Jadi menurut Mas Reza, Mas Angga gimana kalau kita jual lagi barang-barang atau hasil desain dari AI itu sah saja Mas? Sah-sah aja. Ngejual barang dari AI karena selama lu nggak pakai styling orang sendiri, nggak pakai karakter orang sendiri, nggak pakai muka orang sendiri atau artis, itu sah-sah aja lu jual. Ya, jadi kan kemarin kan lagi santer tuh AI pakai iniannya apa Style namanya? Ghibli. Kan. Ya lu kalau misalnya tiba-tiba lu ngejual dengan style Ghibli, lu jual lagi ya salah karena itu Ya, kan pelanggaran betul. IP nih, karena kan IP undang-undangnya udah ada nih. Betul. Tapi selama lu bikin itu pakai prompt sendiri, menurut gua Sah. nggak akan masalah. Sah-sah aja. Justru kan AI itu kan mempelajari kita kan sebenarnya. Desainer sama nggak desainer kali gitu akan berbeda Ya, hasilnya tuh AI-nya gitu. Justru lu harus mengasah skill lu, prompt lu tuh untuk kayak AI itu gimana gitu. Iya. Pasti akan berbeda deh. Makanya kayak hasilnya kalau misalnya lu desainer, lu kasih promptnya dan segala macam lu lebih ngerti, akan lebih bagus dibanding yang yang nggak ngerti gitu kan. Ada satu fenomena, gue sempat lihat di TikTok sama Instagram, dia presenter TV terus kena layoff selama belasan tahun dia kerja, dia kena layoff, terus akhirnya dia banting setir jadi content creator di Instagram atau TikTok. Nah, menurut Mas Reza, Mas Angga itu udah keputusan yang tepat belum ya seperti itu untuk lagi-lagi ekonomi gitu ya? Mungkin yang dimaksud itu pertanyaannya di saat ini nih, ekonomi yang sekarang lagi nggak pasti. Tepat nggak sih jadi content creator? Kalau jadi better content creator atau lu punya usaha sendiri? Mungkin gitu kali ya? Ya sebenarnya mau jadi content creator ataupun mau jadi apapun nggak masalah. Dikala apapun nggak masalah aja kalau gua ngelihatnya gitu. Jadi mau lo ekonominya lagi kayak begini, lu berubah jadi switch jadi content creator. Kalau selama content creatornya lu bener-bener terjun fokus serius, akan ada hasilnya pasti. Gitu. Yang penting serius aja fokus. Kalau yang gue lihat, ini terutama Gen Z ya. Gen Z dan Gen Alpha yang konsumtif banget ya. Gue nggak tahu ya saving mereka seberapa gede. Dan mereka biasanya lebih speak up-nya lebih sering di sosial media. Kalau misalkan kena layoff, Gen Z ini kena layoff, atau yang tipikalnya sama gitu. Menurut gue, yes mereka cocok dah jadi content creator. Karena modalnya sedikit, kreativitas yang diasah. Jadi content creator itu tepat di ekonomi sekarang gitu. Tapi kalau misalkan orang yang sudah mature gitu, udah pengalamannya udah banyak, experience-nya udah luas gitu ya, start bisnis aja from small gitu. Menurut Bang Reza, Mas Angga, kan kita kerja di industri kreatif. Menurut kalian, apakah pekerjaan kita ini tuh bisa menjamin kita di hari tua? Bisa asal lu agile. Jadi, misalkan gini, kita di industri kreatif kan yang dipunya kan ide sama pengetahuan teknis. Itu bisa sampai hari tua. Tapi lu harus agile. Jadi, ketika lu tahu something yang baru, lu pelajarin, lu kembangin, kalau bisa lu jadiin satu side bisnis gitu untuk hari tua lu. Kalau misalkan untuk di kreatif, yes pasti lu bisa menghidupi hari tua lu asal lu konsisten sama agile. Bisa apa enggak? Sangat bisa. Iya. Apalagi industri kreatif itu nggak akan mati sampai kapanpun. Iya. Ya benar, maksudnya Reza bilang, yang penting kita harus bahasa gampangnya harus bisa menyesuaikan apa yang sekarang lagi tren, apa yang mungkin perkembangan zaman tuh sekarang gimana. Ya kalau kata Reza agile kan. Tapi emang ya benar, kalau lu
di industri manapun sih sebenarnya. Kalau misalnya lu nggak bisa Manapun, menyesuaikan dengan apa yang tren yang sekarang ini, ya lu nggak akan survive sampai kapanpun. Nah, kecuali kalau sekarang ini sebenarnya industri kreatif kayak kita nih, kayak misalnya kayak agency ataupun apa misalnya gitu ya, itu selalu akan dibutuhkan kok selama kita selalu mempunyai ide-ide fresh. Kira-kira sekarang nih trennya lagi arah mana nih? Iya. Industrinya atau segala macam lagi ke arah mana, ya kita harus tahu duluan kalau bisa gitu loh. Kalau selama kita lebih tahu duluan, akhirnya kan kita bisa ngebantuin orang-orang itu yang mau juga ngikutin perkembangan zaman lah kasarnya gitu. Dan mereka pasti akan selalu membutuhkan kita punya jasa gitu. Kasih saran buat lo yang lagi berusaha survive buat nonton Global Heroes nih, gimana? Kalau yang belum kena layoff, kembangin dirinya, kembangin keahliannya, banyakin networking. Mumpung masih ada di company itu, banyakin networking, cari fresh idea, prepare kalau misalkan lu kenapa-napa. Kalau buat yang layoff, udah kena layoff nih, amit-amit sih ya. Lu harus kontak orang-orang yang bisa bantu lu dulu gitu. Lu cerita, lu pasti akan banyak kendala gitu. Lu cerita dulu, lu butuhnya apa, lu butuh segala macam, lu punya expertise apa. Lu touch orang-orang terdekat lu, biarin mereka coba bantu sambil lu kembangin diri lu juga sih. Gitu. Sesuai dengan expertise lu ya. Itu dulu. Jangan kemana-mana dulu kalau untuk yang orang live. Expertise lu kembangin dulu. Buat yang masih kerja, banyakin bersyukur. Masih bisa kerja. Ya. Kembangin diri, benar kata Reza, kembangin diri sebisa mungkin. Jangan pernah males ataupun memilih kerjaan yang udah ada saat ini dan let's say gini. Kadang satu perusahaan, karena gue berkaca sama perusahaan yang gue punya juga, kita akan mengefisiensikan sebisa mungkin orang-orang yang ada di dalam kita. Jadi gue mungkin berpandangnya sebagai startup ataupun semua mungkin perusahaan-perusahaan gede kenapa banyak layoff pasti akan mengefisiensikan cash flow. Iya. Nah, otomatis karena efisien, otomatis orangnya pun harus efisien. Jadi kalau skill lu banyak, satu orang punya skill banyak, udah pasti lu akan dipertahankan di satu perusahaan itu. Jadi buat lu yang baik lagi ya, tadi skillnya ditambahin terus, bisa apapun itu, semuanya bisa gitu kan. Kalau bisa palu gada, karena gue dari zaman gue kerja sama orang, gue nggak pernah nolak suruhan dari bos gue. Angga, ayo gini, siapa? Angga gini, siapa? Walaupun gue nggak bisa, gue bisa-bisain. Akhirnya beda banget, step by step lu punya karir tuh pasti akan beda. Gitu loh, sampai gue memutuskan untuk kerja sendiri pun itu levelnya gue pas keluar juga bukan level yang biasa, levelnya udah level yang lumayan gitu kan. Nah terus buat yang udah kena layoff, ini saatnya kalian mulai restart secara mental, fisik, ilmu. Mental tuh maksudnya kayak lu kalau bisa lebih banyak ibadah atau deketin diri lu sama yang di atas, sama Allah, minta sama Allah jalan keluar, karena sebaik-baiknya penolong cuman Allah doang. Ya, ini mungkin lu dikala lagi terpuruk nih kasarnya gitu kan. Gue juga pernah ngerasain hal-hal yang terpuruk kayak begitu kok. Tapi balik lagi nggak ada yang bisa nolong lu selain Allah. Ya. Kemudian lu cari ya link-link temen-temen lu, ngobrol, ngomong, tapi jangan minta-minta. Contoh kayak, guys, gue mau minta kerjaan dong apa segala macam. Jangan pernah merendahkan diri lu di mata siapapun. Jadi menurut gue tetap harus seakan-akan lu memang punya skill. Skill lu harus dinaikin. Guys, ada yang bisa gue bantuin nggak? Yuk kita ngapain dan segala macam. Kolaborasi sama orang. Kalau memang lu tadi mau jadi content creator, silakan difokusin. Dan apapun yang lu kerjakan setelah di layoff, lu harus fokusin itu. Insya Allah apapun itu ikhtiar pasti akan dapet gitu loh. Kasarnya Allah aja udah menjamin rezeki dari makhluk yang gak punya akal sama pikiran, binatang, tumbuhan, segala macam. Masa kita yang dikasih akal, pikiran gak bisa dapetin rezeki sih? Gak mungkin dan mustahil, udah pasti bisa gitu. Jadi banyakin bersyukur, banyakin ikhtiarnya gitu guys. Oke, sekian dulu dari pertanyaan si Ajas tadi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain dari netizen ataupun dari teman-teman yang lain dan karyawan yang lain, bisa tanyain langsung, nanti kita akan bantu jawab. Oke? Ya, jadi buat teman-teman yang
punya banyak pertanyaan yang mau tanya sama kita nih seputar bisnis, seputar kehidupan, Kreatif. seputar ekonomi, kreatif dan segala macam, silakan tulis di kolom komen. Mungkin kita akan jawab di next episode. Siapa tahu dikasih sepatu mangga. Wes.